Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Saya Rema Alivia. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang proses fermentasi produk pangan yaitu yogurt. Nah, apa itu yogurt? Yogurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi oleh bakteri. Yogurt dapat dibuat dari susu apa saja, seperti susu kedelai, susu sapi, dan lain sebagainya. Nah, banyak di pasaran kita temukan itu menggunakan bahan baku susu sapi. Fermentasi gula susu atau laktosa menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Kata yogurt sendiri berasal dari bahasa Turki yaitu yogurt atau yogurt yang artinya susu asam. Secara definisi, yogurt adalah produk yang diperoleh dari susu yang telah dipasteurisasi, kemudian difermentasi dengan bakteri tertentu sampai diperoleh keasaman, bau, dan rasa yang khas dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan. Nah, kita mau masuk ke proses pembuatan yogurt dan fermentasi susunya. Nah, sebelum itu, susu yang mau diproses dicek terlebih dahulu apakah dalam keadaan baik atau ada kerusakan dalam susu. Jika susu dalam keadaan baik, maka kita masuk ke tahap pertama yaitu pemanasan. Pada tahap ini dilakukan dengan cara pemindahan susu ke dalam tangki pemanas dan dilakukan pemanasan dengan suhu 55 derajat Celcius. Suhu dijaga agar tetap stabil dan melakukan pengadukan. Saat melakukan pengadukan ini bertujuan supaya gumpalan lemak yang ada ikut terlarut. Lalu masuk ke tahap 2 yaitu homogenisasi. Pada tahap homogenisasi ini menggunakan suhu yang sama yaitu 55 derajat Celcius dan menggunakan tekanan 150 atm selama 25 menit. Nah, ini tergantung dari banyak atau tidaknya yogurt yang diproduksi. Dalam proses homogenisasi ini berfungsi sebagai memperkecil globula lemak atau memecah lemak yang menggumpal. Tahap selanjutnya adalah pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan sama seperti pemanasan, yaitu memanaskan susu kembali dalam tangki pemanas yang telah disterilisasi dengan air panas. Kemudian dialirkan susu dari alat homogenisasi menggunakan selang. Namun yang membedakan di sini adalah tahap dengan menggunakan suhu yang lebih tinggi dibanding dengan tahap pemanas. Lalu keempat, penurunan suhu. Setelah tahap pasteurisasi telah dilakukan, maka panas diturunkan hingga suhu 45 derajat Celcius. Penambahan kultur dilakukan pada suhu ini untuk membuat lemak dan kandungan dalam susu akan tercampur. Nah, kultur sendiri ini dilakukan dengan menanamkan starter Lactobacillus thuringiensis serta Streptococcus thermophilus yang merupakan bakteri asam laktat ke dalam susu. Lalu kelima, pencampuran kultur. Pencampuran kultur dilakukan di dalam tangki pemanas tadi. Pencampuran ini dilakukan pada saat susu di tangki dingin atau suhu mencapai 45 derajat Celcius. Pencampuran ini dilakukan pada saat suhu ini agar kultur tidak rusak. Lalu masuk ke tahap inkubasi. Kemudian langkah selanjutnya itu inkubasi dengan cara susu dimasukkan ke dalam tangki yang berada di dalam ruang inkubasi menggunakan selang. Setelah itu didiamkan dengan suhu 30 derajat Celcius dengan RH 80 sampai 90. Tahap inkubasi ini dilakukan selama 16 jam. Lalu tahap selanjutnya adalah pencampuran gula. Setelah dilakukan inkubasi, kemudian dipindahkan ke dalam alat share pump. Alat ini berfungsi untuk mencampurkan susu dengan tambahan yaitu gula. Kemudian tunggu hingga beberapa menit kemudian hingga homogen. Nah, lamanya waktu pencampuran antara susu dan gula ini tergantung banyaknya yogurt yang diproduksi. Setelah pencampuran gula, masuk ke dalam pencampuran warna. Yogurt dipindahkan ke tangki homogenisasi untuk diberikan warna dan rasa. Umumnya pemberian pewarna dan rasa ini dilakukan dengan menambahkan ke dalam yogurt dan dilakukan pengadukan hingga warna merata ke seluruhnya di dalam yogurt. Nah, pencampuran dianggap merata apabila warna yang tampak di permukaan yogurt tidak ada yang menggumpal. Lalu yang ke-9, pemindahan ke tangki filling dan pengemasan. Setelah pemberian warna dan rasa, maka yogurt yang telah jadi dipindahkan ke dalam tangki filling. Gunanya pemindahan yogurt ini adalah untuk mempermudah proses filling yogurt ke dalam botol kemasan.
Nah, lalu masuk ke tahap 10 yaitu pengemasan. Kemasan yang sudah dimasuki yogurt diperiksa tanggal kadaluarsanya terlihat jelas, botol tidak kotor bagian luar maupun dalamnya, botol tidak berlekuk di sisi-sisi bagian botol, dan tutup botol tertutup rapat. Lalu proses yang terakhir adalah penyimpanan. Yogurt disimpan dengan suhu sekitar 4-8 derajat Celcius. Nah, tujuannya disimpan ke dalam tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan dengan suhu dingin 4-8 Celcius ini adalah supaya yogurt tetap terjaga kondisinya, yaitu kondisi baik seperti di awal proses. Lalu kita mau mengenal bakteri baik dalam pembuatan yogurt, yaitu ada dua, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, kalau Lactobacillus bulgaricus ini tidak hanya berperan mengawetkan susu, tetapi mendegradasi laktosa, sehingga susu bisa dikonsumsi oleh orang yang intoleran terhadap susu. Lalu Streptococcus thermophilus menfermentasikan gula, terutama menjadi asam laktat. Dan karena itu, ia termasuk dalam golongan bakteri asam laktat. Streptococcus thermophilus merupakan salah satu dari dua bakteri yang dibutuhkan untuk memproduksi yogurt dan susu fermentasi lainnya, dan memiliki peran penting terutama dalam pembentukan tekstur dan cita rasa yogurt. Nah, manfaat yogurt sendiri, yang pertama, konsumsi yogurt secara teratur akan membangkitkan pertumbuhan dan aktivitas mikroflora baik dalam saluran pencernaan manusia. Nah, mikroflora ini penting dalam menjaga kekebalan tubuh, mencegah terjadinya konstipasi, mengurangi insomnia, dan juga memiliki pengaruh dalam menurunkan tingkat stres pada otak. Lalu yang kedua, yogurt juga memiliki antioksidan. Nah, jika kita cari, salah satu komponen antioksidan ini ada acetogenin yang dapat digunakan untuk pengobatan kanker dengan mekanisme pengikat pada sel tumor dan mencegah sel tersebut mereproduksi. Nah, yang terakhir, yogurt ini membantu pencernaan dan absorpsi dari nutrien dalam saluran pencernaan, yang tentunya sangat esensial dalam regulasi gula dalam darah. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan sampai jumpa.